Saudara Shalom. Sedang berjumpa dengan saudara pada kesempatan siang hari ini, pagi siang hari ini untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan izinkan saya berbicara mengenai persoalan dasar adalah tentang kuasa kebangkitan Kristus. Untuk apa Kristus harus dibangkitkan di dalam hidup saudara saya? Ketika kita bangun sebuah dasar persepsi yang benar bahwa keselamatan ini hanya ada di dalam nama Kristus. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tapi keyakinan, kepercayaan, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanya ada di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dulu menjadi dasar, menjadi pegangan kita. Ketika saudara punya dasar kebenaran yang kuat, yang solid di dalam hidup kita, apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, di tengah masalah, di tengah pergumulan hidup, kita percaya ada kuasa kebangkitan Kristus yang terus bekerja di dalam hidup saudara saya. Bahwa Kristus sudah bangkit dari kematiannya, kubur kosong membuktikan dia Allah yang baik. Dia bangkit dari kubur. Itu sebabnya penting kita memahami dasar tentang kebangkitan Kristus. Nah, kita coba lihat di dalam Alkitab. Di dalam Filipi 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-11 agak panjang, tapi mari kita belajar bersama-sama. Rasul Paulus katakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Rasul Paulus katakan apa? Aku lebih kuat. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak cacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena apa? Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku dikatakan apa? Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku tuh apa? Telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah, supaya aku apa? Memperoleh Kristus. Ayat 9 dikatakan apa? Dan berada di dalam dia, bukan dengan apa? Kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena apa? Kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan apa? Kepercayaan. Dikatakan ayat 10, yang ku hendaki ialah mengenal dia dan apa? Kuasa kebangkitannya dalam persekutuan, dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Ayat 11 dikatakan apa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya percaya kuasa kebangkitan Kristus, hal dasar, hal penting supaya hidup yang kita jalani dalam pengiringan kita kepada Kristus, saudara saya menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Amin. Apapun dalam realita yang saudara jalani, di dalam ibadah saudara saya, di dalam persekutuan saudara saya, di dalam saudara saya bergaul, hal ini menjadi dasar adalah kebangkitan Kristus.
di mana saudara saya menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kalau saudara saya tidak menjadi serupa dengan Kristus, maka saya percaya kita akan gagal dalam pengiringan kita kepada Kristus. Karena gol air dalam setiap persekutuan, dalam setiap ibadah, saudara saya harus menjadi serupa segambar dengan Kristus. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan, saudara saya harus menjadi serupa segambar dengan Kristus. Karena setiap saudara saya, pada akhirnya, pada kehidupan saudara saya, harus menjadi serupa segambar dengan Kristus. Amin. Amin. Kalau saudara saya katakan tidak menjadi serupa segambar dengan Kristus, kita akan menjadi orang-orang yang terlihat ada di dalam gereja, tetapi sesungguhnya kita adalah pribadi lepas pribadi yang tidak mengenal tentang kuasa kebangkitan Kristus. Itu sebabnya pada ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, di situ Rasul Paulus ingin mengkomunikasikan kepada bangsa Yahudi, kepada orang-orang pilihan Tuhan pada saat itu. Dia berbicara kepada mereka pada saat Paulus ada di Filipi. Karena bagi mereka menekankan bahwa ketika mereka taat kepada hukum Taurat, ketaatan itulah yang akan menyelamatkan mereka. Nah, Rasul Paulus ada pada posisi dia mengkomunikasikan kepada mereka bahwa yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya Rasul Paulus berbicara kepada mereka, saya ini adalah keturunan orang Ibrani asli, dari suku Benyamin. Dia katakan, dia disunat pada hari yang ke-8. Dalam soal mentaati hukum Taurat, dikatakan dia tidak bercacat. Dia orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang belajar. Itu orang Farisi. Disebut Farisi adalah orang yang belajar tentang hukum Taurat. Ketika mereka paham tentang hukum Taurat, nanti mereka disebut sebagai ahli-ahli hukum Taurat. Nah, Rasul Paulus adalah orang yang sangat cerdas pada angkatannya, sangat brilian. Apa yang sudah dia capai, apa yang sudah dia peroleh, baik kedudukan, jabatan, dia sudah miliki semua itu. Rasul Paulus adalah masuk ke dalam kelompok elit. Kelompok elit, dia bisa masuk kepada sebuah mahkamah agama pada saat itu yang disebut dengan Sanhedrin. Tidak mudah untuk masuk kepada sebuah kelompok agama. Nah, Rasul Paulus termasuk orangnya. Orang yang cerdas, anak muda yang cerdas yang bisa duduk pada posisi seperti itu. Karena untuk masuk kepada posisi seperti itu adalah orang-orang yang sudah berubah rambutnya. Orang-orang yang sudah punya jabatan pada saat itu. Tapi Rasul Paulus bisa ada pada kelompok itu. Rasul Paulus masuk kepada anggota itu ke 6.000. Kepada sebuah lembaga yang disebut dengan lembaga Sanhedrin. Orang ini sangat cerdas, sangat brilian, saya katakan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, ketika dia mengenal Kristus, apa yang dahulu dia katakan menganggap sebuah keuntungan, sekarang menjadi rugi. Apa yang menjadi kebanggaan dia dalam mentaati hukum Taurat, dia orang yang giat, bahkan menghancurkan pada saat itu kegersenan pada saat itu, sedang berkembang-kembangnya pada saat itu. Makanya saya katakan dia orang yang sangat cerdas, sangat brilian, multi talent orang ini. Tetapi apa yang menjadi kebanggaan dia, apa yang dia capai selama ini, dia katakan itu sampah di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ketika ayat yang ke-7, saudara lihat tadi ayat 7 tadi, dia katakan itu sampah, itu sesuatu yang rugi. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia. Berarti dia berkata,
bahwa keselamatan itu bukan karena saya harus hidup taat kepada hukum Taurat. Tetapi keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus, yang satu-satunya yang bisa membawa saudara saya kepada kehidupan yang kekal. Berarti hidup saudara saya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Hanya ada di dalam Kristus lah saudara saya masuk ke dalam kehidupan kekal. Makanya saudara saya, sebagaimana Rasul Paulus katakan, semua apa yang, nah ini kan sebuah, makanya ayat 9, coba perhatikan ayat 9, perhatikan ayat 9. Ayat 9. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku. Berarti Paulus punya dasar kebenaran secara pribadi. Lewat pengalaman, lewat belajar, dia sudah punya pengalaman secara pribadi. Karena apa? Karena mentaati hukum Taurat. Berarti dia berpikir begini, yang bisa menyelamatkan hidup dia ketika dia taat kepada hukum Taurat, mentaati hukum Taurat, dia percaya dia diselamatkan. Makanya ajaran itu pada saat itu di Filipi mengajarkan tidak ada tambahan lagi, bahwa keselamatan itu hanya ketika mereka mentaati hukum Taurat. Di luar mereka mentaati hukum Taurat, kalau saudara baca ayat pertama di situ menjelaskan, dikatakan ya kita ini sebagai dikatakan anjing-anjing di situ, orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang najis. Nah, Rasul mengkomunikasikan kepada saudara saya, bukan karena mentaati hukum Taurat, tetapi apa? Melainkan dengan kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang apa? Yang Allah anugerahkan. Ketika kebenaran yang Allah anugerahkan, maka yang terbangun dalam hidup kita bukan lagi kehendak lama, tetapi kehendak baru. Jadi kita tidak lagi dikontrol, didrive oleh hukum Taurat dengan berbagai pasal, dengan berbagai aturan. Kalau saudara melanggar, nah dikatakan kita nggak punya peluang untuk diselamatkan. Ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, Rasul Paulus ingatkan kepada mereka di Filipi bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Kita yang nggak punya peluang untuk diselamatkan, kita nggak punya kans untuk diselamatkan. Atas dasar apa kita diselamatkan? Atas budi baik saudara? Atas saudara saya mungkin sumbang gereja, itu tidak ada di depan Tuhan. Tetapi atas dasar apa? Anugerah Allah. Di atas kayu saliblah anugerah Allah itu tercurah, darahnya tercurah untuk apa? Untuk menyelamatkan hidup kita. Di atas kayu saliblah itu Yesus katakan sudah selesai. Berarti apa yang dia kerjakan, apa yang dia buat, dia lakukan supaya hidup kita sebagai orang percaya, di mana Tuhan berada, kita pun akan bersama-sama dengan Tuhan. Kepercayaan karena anugerah, Pak. Makanya Rasul Paulus katakan, saya punya kebenaran sendiri yang mendrive hidup saya. Tapi sekarang kebenaran karena anugerah. Berarti hidup saudara saya, kalau kita bisa ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Itu karena kasih Tuhan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, tapi karena kasih anugerah Tuhan. Berdasarkan apa? Sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan. Nah, Rasul Paulus ingin mengkomunikasikan ini. Dia katakan apa? Ayat yang ke-10, kuasa kebangkitan Kristus
Dikatakan apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dari Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kehendak siapa sekarang? Kehendak Tuhan atau kehendak saudara? Tuhan. Hah? Tuhan. Baca ini. Kehendak siapa? Siapa yang harus mengenal Tuhan? Tuhan kenal saudara atau saudara yang harus mengenal Tuhan? Kita. Kita. Kehendak kita, Rasul Paulus kata, kehendakku adalah mengenal Tuhan. Dari dulu Tuhan sudah kenal saudara. Tetapi Rasul Paulus katakan, ketika kebenaran ada dalam hidup dia, yang mendrive kebenaran dalam hidup dia adalah Kristus. Karena dia mengenal Kristus, segala sesuatu yang dianggap semua keuntungan sekarang dikatakan rugi. Semua yang dianggap sebuah pencapaian yang diperoleh dikatakan itu semua sampah. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, makanya dia katakan kehendak dia adalah mengenal Kristus. Berarti saudara saya adalah orang-orang yang mengenal Kristus. Ketika saudara saya mengenal Kristus, pribadi itulah yang memberkati saudara. Pribadi itulah yang meneguhkan, menguatkan hidup kita. Kenapa kita harus mengenal Kristus? Kristus adalah jalan dan keselamatan. Kristus adalah kehidupan yang kekal. Barang siapa menyatu dengan tubuh dan darahku, percaya dengan iman, maka Tuhan katakan akan membangkitkan saudara saya pada akhir zaman. Pengenalan akan Kristus akan membawa saudara saya. Pengenalan akan Kristus, saudara saya pasti akan melihat janji berkat mujizat Tuhan terjadi. Mungkin hari ini kita belum melihat sesuatu terjadi dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita belum melihat sesuatu terjadi, perubahan di dalam hidup saudara saya. Tetapi percayalah, ketika saudara saya mengalami perubahan hidup, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan yang akan terjadi. Saudara saya harus mengenal Tuhan. Kebenaran ini harus termeterai di dalam diri saudara saya. Bukan lagi persoalan Tuhan harus kenal saudara, tapi saudara saya harus mengenal Tuhan. Amin. Bagaimana saudara saya mengenal Tuhan? Firman Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Ada banyak orang minta mujizat, ada banyak orang minta berkat, tapi miskin dalam pembelajaran. Nggak mau belajar firman Tuhan, maunya diberkati Tuhan, maunya punya kedudukan, punya pangkat yang bagus, tapi nggak mau belajar firman Tuhan. Sehebat-hebatnya saudara, kalau kita tidak ada di dalam kebenaran firman Tuhan, sehebat-hebatnya kita pasti jatuh. Mungkin saat ini belum, karena Tuhan sayang saudara. Karena Tuhan begitu mengasihi saudara saya. Makanya saudara saya harus mengenal Tuhan. Kehendak saudara adalah untuk mengenal Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Maka ketika firman Tuhan menjadi dasar dalam hidup kita, yang terbangun bukan lagi kehendak pribadi kita karena mentaati, tapi karena apa? Karena kebenaran yang akan mendrive hidup kita, yaitu firman Tuhan. Maka ini harus terbangun dalam hidup saudara saya. Pengenalan akan Tuhan. Ketika saudara mengenal Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang taat. Berkhotbah saja tanpa hidup dalam ketaatan, kita belum dikenal sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Bergereja saja tanpa hidup dalam ketaatan, pengenalan akan Tuhan, kita belum disebut orang yang mengasihi Tuhan. Ketika saudara saya mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan membukakan segala sesuatu dalam hidup kita. Coba kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 21.
Barang siapa memegang perintahku, yang kedua dikatakan melakukannya, dialah yang mengasihi. Aku. Jadi orang-orang yang mengasihi aku bukan karena saudara saya rajin ke gereja, bukan karena oh pendeta kutip-kutip ayat kasih nasihati orang, saudara berpikir oh pendeta itu pasti mengasihi Tuhan. Belum tentu juga. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang pegang perintah Tuhan, mengerjakan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi bagi mereka yang melakukannya, mengerjakan kebenaran firman Tuhan itu. Dialah yang mengasihi aku. Berarti orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang pegang perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Dan barang siapa mengasihi aku, dikatakan apa? Maka dia akan dikasihi oleh Bapa. Ketika Tuhan mengasihi saudara saya, ketika Bapa mengasihi saudara saya, maka di sorga segala berkat tersedia bagi saudara. Amin. Amin. Segala berkat, segala apa yang saudara doakan tersedia. Mengapa? Karena Bapa mengasihi saudara. Yesus katakan, aku pun akan mengasihi kamu. Bukan hanya itu, Yesus katakan, aku akan menyatakan diri. Kalau Tuhan menyatakan diri bagi saudara dan saya, kira-kira apa yang saudara bisa omong sama Tuhan? Amin. Kalau Tuhan menyatakan diri sekarang kepada saudara, apa yang saudara bisa omong sama Tuhan? Percayalah, ketika Tuhan menyatakan diri secara pribadi lepas pribadi bagi saudara, berarti ada sesuatu yang spesial bagi saudara. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. Nah, mungkin Tuhan ya bangun kita ya sudah berhadapan aja. Kalau Tuhan menyatakan diri, percayalah Pak, ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidupmu. Ada sebuah perubahan. Nah, kehendak kita bukan lagi kehendak diri sendiri, tetapi kehendak Tuhan yang terbangun. Berarti kita mengalami sebuah perubahan. Bukan kehendak lama, tapi kehendak yang baru. Itu sebabnya saudara saya harus mengenal Kristus. Kata ginosko di situ adalah orang-orang yang mendekat kepada Tuhan. Pengenalan akan Kristus adalah orang-orang yang mendekat kepada pribadinya. Berarti posisi saudara saya bukan orang yang sedang menjauh dari Tuhan. Amin. Berarti orang-orang yang mendekat kepada Kristus adalah pribadi yang mendekat kepada Tuhan. Jadi posisi kita bukan sedang menjauh dari Tuhan, tapi posisi saudara adalah orang yang mendekat kepada Tuhan. Orang-orang yang mendekat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan hanya dekat Allah saja. Apa? Maka jiwa pun mendapatkan ketenangan. Amin. Amin. Hanya dekat Allah saja. Pengenalan akan Tuhan adalah orang-orang yang mendekat kepada Tuhan. Kita akan ditolong Tuhan, kita akan dibantu Tuhan, Pak. Percayalah. Ketika saudara saya mendekat kepada Tuhan lewat firman kebenaran, di dalam Ayub 42 ayat 5 dikatakan apa? Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub katakan hanya dari kata orang. Dulu aku hanya mendengar. Mungkin saudara berkata, ya saya percaya Tuhan itu ada, saya percaya Tuhan bisa melakukan sesuatu. Itu kata orang.
Itu kata orang. Ketika kita mungkin 2 minggu kemudian kita bergereja, kata orang, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Kata Tuhan, Tuhan sanggup melakukan sesuatu dalam hidup saya. Tetapi ketika saya ke gereja, apa yang saya minta, apa yang saya doakan, itu nggak terjadi. Hanya dari kata orang. Berarti kita harus mengenal pribadi Tuhan. Saya sudah katakan bagaimana saya mengenal. Adalah mendekatkan diri lewat firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan hanya kata orang. Nah, kata orang itu kan rumors. Bahasa Inggris ini menerjemahkan dengan rumus. Hanya kata orang. Tetapi dikatakan bagi Ayub, sekarang mataku memandang. Mengapa dia memandang? Karena dia mengenal pribadi Tuhan. Bahkan pengenalan akan Tuhan bukan terjadi ketika dia diberkati Tuhan, tetapi pengenalan akan Tuhan ketika diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan kesulitan hidup. Itu dialami oleh Ayub. Justru di tengah masalah, di tengah pergumulan, Tuhan tetap hadir untuk membantu saudara menolong saudara. Ayub mengalami hal ini. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau, sekarang mataku memandang engkau. Pengenalan akan Tuhan bukan hanya saat kita diberkati Tuhan, Pak. Justru di tengah saat seperti itu, bahkan Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kita harus mengenal Tuhan. Ayub mengenal Tuhan. Ayub orangnya jujur, saleh, takut akan Tuhan. Apa yang kurang dalam hidup dia? Tidak ada. Tapi dia mengenal Tuhan lewat masalah, lewat pergumulan hidup. Justru disitulah ketika saudara saya di tengah masalah, di tengah pergumulan, percayalah ada janji Tuhan, ada berkat. Kuasa kebangkitan adalah orang harus mengenal Kristus. Mengenal Dia dengan kuasanya. Mengenal Tuhan dari sudut pandang cara Tuhan berpikir. Coba saudara lihat di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Dikatakan apa? Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, ciri-cirinya apa? Pikirannya sia-sia. Ke gereja, tapi pikirannya sia-sia. Curi jalan terus, selingkuh masih jalan terus. Ini pikirannya sia-sia. Dikatakan apa? Dan pengertiannya gelap. Banyak orang ke gereja tapi matanya gelap, pikirannya gelap. Sudah tahu punya istri tapi masih selingkuh. Pikirannya gelap itu. Kalau pikirannya gelap, susah untuk membedakan mana istri kamar, mana kamar pembantu, mana kamar istri, susah itu. Iya, kalau pikirannya gelap, apalagi ke dalam keadaan mabuk. Membedakan kamar istri, kamar pembantu susah dia. Mana diskotik, mana gereja juga dia beda, dia bingung. Karena pikirannya gelap. Apalagi dalam keadaan mabuk. Dia pikir istri itu sansak, dia main pukul aja. Perasaan mereka tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dikatakan ayat 20,
Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Belajar mengenal Kristus bukan terjadi satu kali, Pak. Dengar khotbah pendeta sudah pernah saya sudah kenal Kristus. Mengenal Kristus lewat firman Tuhan. Mengenal Kristus lewat masalah, lewat pergumulan hidup. Itu pengenalan kita akan Kristus. Membutuhkan waktu, membutuhkan proses, namanya juga belajar. Tidak terjadi satu hari, Pak. Orang yang belajar pasti orang menjadi orang yang taat. Kamu bukanlah demikian, tapi kamu telah belajar mengenal Kristus. Dikatakan apa? Supaya apa, saudara? Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Dikatakan 22 yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus apa? Menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Kalau sudah punya nafsu pasti binasa. Harus meninggalkan manusia lama. Dikatakan apa? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ketika apa? Kebenaran membaharui cara berpikir kita. Bukan lagi kehendak kita, tetapi setiap apa yang saudara doakan bukan lagi berorientasi kepada diri. Setiap apa yang saudara minta, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kita nggak bisa paksa Tuhan, Bu. Mungkin saudara berkata, saya sudah punya iman, terus saya setiap apa yang saya minta supaya Tuhan lakukan. Nggak bisa. Biarlah setiap apa yang saudara doakan menurut kehendak. Kehendak di dalam kebenaran dan kekudusan. Kebenaran dan kekudusan merupakan sebuah harga mati, Pak. Untuk hidup kudus, hidup dalam kebenaran adalah sesuatu yang natural. Itu natural. Siapa yang membuat itu? Karena kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup karena roh yang dibaharui pikiran kita. Kita sudah meninggalkan cara hidup yang lama, beralih kepada kehidupan yang baru. Karena kita sudah belajar mengenal Kristus, maka kuasa kebangkitan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan pasti akan dinyatakan dalam kehidupan saya. Karena saya adalah orang yang mengenal Tuhan, percaya akan kuasa kebangkitan Tuhan. Roh kita dibaharui, cara berpikir kita akan dibaharui. Bukan kehendak kita lagi yang terjadi, tapi kehendak Tuhan. Sehingga pendeta berbicara tentang hidup dalam ketaatan, pendeta berbicara tentang hidup dalam kekudusan. Seolah-olah kita dengar kata kudus, seolah kayaknya susah untuk hidup kudus. Bagaimana saya bisa hidup kudus? Saya masih injak kaki di bumi ini. Saya harus diperhadapkan dengan masalah. Bagaimana saya bisa hidup kudus, hidup dalam kebenaran? Sebenarnya sesuatu yang natural dalam hidup kita. Ketika apa? Kebenaran hidup yang saudara jalani di drive oleh firman Tuhan. Itu sangat mudah, Pak. Yang kedua, dikatakan apa? Mengenal kuasa kebangkitannya. Yang kedua di situ, mengenal kuasa kebangkitannya. Amin. Pak, saya mau katakan bagi saudara, percaya Kristus bangkit
itu tidak cukup. Percaya Kristus bangkit itu tidak cukup. Rasul Paulus katakan, kuasa kebangkitan. Nggak mungkin orang mati bisa dibangkitkan. Tapi karena ada kuasa Allah, berarti hidup kita sebagai orang percaya di tangan Yesus orang saya, kita memiliki kuasa yang sama. Amin. Tumpang tangan pada orang sakit disembuhkan. Amin. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya tumpang tangan pada orang sakit disembuhkan. Berarti dalam hidup orang saya punya kuasa. Amin. Ada otoritas yang Tuhan berikan dalam hidup orang saya. Makanya percaya Kristus bangkit tidak cukup, tetapi mengenal kuasa kebangkitan Kristus, itulah yang akan membawa perubahan dalam hidup saudara. Amin. Rasul Paulus katakan apa? Di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Selama 1 bulan lumayan agak kondisi terkuras juga. Saya selama sebulan ini ke Banjarmasin, Palangka, ke Salatiga, terus ke Batam, ke Pontianak kemarin, baru hari ini bisa berlega sedikit. Ada di Jakarta, cukup terkuras juga. Pelayanan di Genias. Oke, selanjutnya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk apa? Untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Apakah Paulus pernah disalibkan bersama dengan Kristus? Halo? Halo? Beda generasi tentunya, ya kan? Dikatakan, tapi Paulus katakan, aku disalibkan bersama Kristus. Dan dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus ingin katakan, kuasa kebangkitan Kristus membawa hidup saudara saya mengalami sebuah perubahan. Paulus katakan, aku telah meninggalkan cara hidup yang lama, sekarang beralih kepada kehidupan yang baru. Berarti dia percaya. Dia katakan bahwa bukan aku lagi yang hidup, tapi apa? Kristus yang ada, yang bernafas di dalam hidupku. Berarti kalau Kristus bernafas di dalam hidup saudara saya, yang muncul, yang harus saudara saya tampilkan adalah karaktermu, cara hidupmu, kelakuan hidupmu. Kalau Kristus itu bernafas dalam hidup kita, ada nefesnya Allah di situ. Ada nafasnya Allah. Rasul Paulus, aku hidup ini karena ada nafas Tuhan. Saya bisa ada, itu karena Tuhan. Kalau karena saya ada karena Tuhan, berarti saya harus tampilkan gaya hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Cara hidup saya, kelakuan saya, sikap saya, pergaulan saya. Kita harus mempertontonkan cara Kristus hidup. Nah, karena ada banyak orang Kristen ke gereja, banyak orang Kristen pelayanan, tapi cara hidupnya, kelakuannya sama saja. Orang berkata setiap minggu dia ke gereja, setiap minggu dia beribadah, tapi kelakuannya nggak pernah berubah, Pak. Omongin orang, nomor 1 di paling jauh. Ngatain orang itu paling jago dia, Pak. Kristus itu bernafas dalam hidup saya. Ada nefesnya Tuhan. Rasul Paulus katakan, kalau Kristus bangkit, maka saya bangkit. Kalau Kristus hidup, maka saya hidup. Kalau Kristus Kristus naik ke surga, maka saya juga akan ke surga. Dia katakan, aku hidup karena Kristus hidup dalam hidupku. Kristus itu bernafas.
Berarti apa yang harus tontonkan di dalam hidup saudara? Itu kelakuan saudara, karakter kita, cara hidup kita. Karena Kristus ini bernafas. Orang akan melihat saudara. Jangan sampai orang bilang, oh setiap minggu dia ke gereja Pak. Tapi curi, jalan terus, sering masih jalan terus. Kita kan seringkali membangun sebuah kemunafikan, terlihatnya di gereja kudus. Maka ini Rasul Paulus katakan, aku hidup bukan karena aku lagi, tapi Kristus yang bernafas dalam diri. Berarti kuasa kebangkitan Kristus. Dikatakan apa? Mengubah jalan hidup saudara saya. Kuasa kebangkitan Kristus untuk menghancurkan musuh. Amin. Di depan sana kita tidak pernah tahu Pak. Ada banyak orang mungkin nggak suka terhadap kita. Ada banyak orang mungkin ingin menjatuhkan kita. Percayalah, ada banyak musuh. Tapi Tuhan datang kepada saudara saya itu menjadi pembela saudara. Dia menjadi pembela saudara. Mengapa? Karena ada kebangkitan Kristus. Ada kuasa kebangkitan Kristus. Nah, kuasa kebangkitan Kristus untuk apa? Untuk menguatkan iman kita. Di tengah hidup yang kita jalani, percayalah, setiap kita punya masalah, setiap kita punya pergumulan. Kalaupun kita punya masalah, firman Tuhan itulah yang akan menguatkan kita. Supaya apa? Kita bangkit dari kegagalan, kita harus kuat, menang. Mengapa? Karena kuasa kebangkitan Kristus ada dalam hidup kita. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus. Dikatakan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Persekutuan di situ digunakan bahasa Yunani koinonia. Jadi Paulus katakan, aku iring Tuhan karena aku mencium penderitaan Kristus. Nah, banyak orang ketika diperhadapkan dengan sebuah penderitaan masalah, banyak orang lari dari itu. Tapi Paulus katakan, aku mencium penderitaan Kristus. Justru karena aku mencium penderitaan Kristus, itulah yang aku suka. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 19, kalau enggak 19 ayat 20. Perhatikan di situ. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19, kalau enggak 19 20. Naik lagi ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi kalau kamu berbuat dosa dan kamu harus menerima pukulan, bertobat. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah pada saudara. Jangan pernah tolak sebuah penderitaan itu, Pak. Jangan-jangan Tuhan sedang membentuk karakter hidupmu. Jangan-jangan Tuhan sedang membentuk perilaku hidupmu. Sebuah penderitaan, Paulus katakan, aku mencium dan aku suka itu. Persekutuan seperti itu. Di balik penderitaan, disitulah terletak kasih karunia. Amin. Kasih karunia itulah yang akan menolong saudara saya. Percayalah, di atas kasih karunia itulah yang akan menyelamatkan hidup kita. Di atas kasih karunia itulah yang akan mengubah dari yang ada tidak menjadi ada di dalam hidup saudara saya. Kenapa? Karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, Pak. Makanya Rasul Paulus katakan, aku dalam persekutuan dalam penderitaan bersama Kristus. Yang terakhir di dalam tadi, yang di slide tadi, yang keempat, ayat 11 di situ dikatakan supaya saudara saya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
di kuasa kebangkitan Kristus, supaya hidup yang kita jalani, kita berjalan sampai kepada kekekalan. Supaya hidup yang kita jalani, kita bisa berjalan sampai kepada kekekalan. Karena kuasa kebangkitan Kristus, saya percaya sebagai orang yang diselamatkan Tuhan, walaupun kita punya masalah, walaupun kita punya pergumulan, percayalah kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membawa saudara saya melihat janji-janji Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus membuka jalan bagi saudara saya, membuka berkat bagi saudara saya. Apa yang saudara tidak pernah lihat, yang tidak pernah terpikirkan bagi saudara saya, maka itulah yang akan Tuhan sediakan bagi saudara saya. Amin. Karena kuasa kebangkitan itulah supaya hidup kita itu sampai kepada kekekalan. Kita pasti dibangkitkan Tuhan. Itu janji Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam penderitaannya, saudara saya menjadi serupa segambar dengan Kristus, maka kita juga akan memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya percaya mungkin kita belum dibangkitkan hari ini, tapi iman saudara saya harus dibangkitkan. Di tengah masalah, di tengah jalan hidup untuk sampai kepada kekekalan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, tapi harus bangkitkan saudara saya. Bangkitkan pengharapanmu, karena bersama Kristus kita akan lakukan perkara yang besar. Amin. Terpujilah nama Yesus. Saya berhenti sampai di sini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kita bersama untuk tetap melangkah dengan kuasa kebangkitan. Haleluya. Amin.